kita mulai lagi part 3, tapi minum dulu Kopersensi bersama Mas Ajis. Di part 2 kita akan cerita tentang kebenaran komunikasi. Bagaimana kita mengupas pada fenomena sekarang yang kita lagi seru-serunya bajingan tolol dari Rocky Gerung. Mas Ajis akan cerita bagaimana dan perspektif, asumsi, dan hermeneutik dia dalam konteks kebenaran komunikasi. Monggo. Ya, ya memang kita di hidup sekarang ini memang sudah mulai cair ya, secara perspektif maupun dalam pemahaman kita di sekitar kita itu. Kita bisa melihat bagaimana karya-karya ini hari ini tidak sekaku yang dulu, Secara bahasa maupun secara metodologi hari ini lebih cair. Nah, ini terkait dengan juga post-truth. Post-truth ini satu bentuk yang jadi apa ya? Jadi bahwa sekarang itu kebenaran itu ya begitu post-truth ini satu bentuk dekonstruksi kebenaran. Apa yang dulunya dikatakan salah bisa saja hari ini dipandang sebagai kebenaran. Begitu pula dalam komunikasi. Jadi komunikasi politik hari ini, misalnya dulu politik orang berkata bohong itu diukur secara etika dan sebagainya, itu salah betul. Tetapi secara politik hari ini pelan tapi pasti dipandang sebagai sebuah kewajaran dalam politik. Nah, begitu pula dalam apa yang dikatakan Rocky Gerung misalnya, terkait dengan istilah-istilah bajingan tolol atau apa dan sebagainya. Nah, ini di masyarakat memang tidak seragam di dalam melihat fenomena-fenomena seperti ini. Satu sisi ada yang melihat secara etik, ukuran-ukuran etik pada tempo dulu. Di sisi lain itu melihat secara demokratis, secara wacana demokrasi sebagai sebuah kritik. Jadi di sisi lain secara teologis orang melihatnya juga. Jadi beragam cara pandang yang itu kemudian harusnya di tengah masyarakat seperti ini juga celakanya itu harus di tengah berbagai pandangan ini konstruk yang lain, konstruk hukum, konstruk masyarakat ini tidak saling padu. Jadi perkembangan dalam dunia komunikasi di satu sisi dengan perkembangan di sisi hukum itu nggak imbang. Sehingga yang terjadi apa? Kecepatan di dalam komunikasi tidak diimbangi dengan kecepatan di tingkat hukum. Yang terjadi kemudian adalah ini sudah melaju tingkat pola komunikasi yang cukup kompleks. Ini ditarik lagi ke diksi-diksi hukum yang barangkali sudah tidak relevan dalam konteks kondisi hari ini. Misalnya tentang pencemaran, tentang macam-macam itu. Hari ini orang di media sosial pencemaran, kita lihat misalnya orang hari ini kalau mau jujur, kalau mau fair secara wacana, hari ini betapa banyak orang itu melihat dalam komunikasi tidak lagi bicara tentang apa yang dikatakan, tetapi siapa yang berkata. Nah, siapa yang berkata ini tentu tidak bisa lepas tentang bagaimana perasaan dia terhadap seseorang itu, benci, suka, dan sebagainya. Orang hari ini menanggapi seseorang, apalagi di tengah tahun pemilu ini, orang Pak Anies ngomong, Pak Prabowo ngomong, tidak dilihat apa isinya, tapi selalu dibully orangnya. Selalu dikomentari orangnya, walaupun dengan data, dengan pelintiran yang tidak sesuai dengan lapangan. Nah, tetapi dia sudah memberikan framing dulu hari ini. Nah, contoh misalnya, betapa orang sudah di mana-mana terframing tentang politik identitas dan sebagainya. Nah, begitu pula kita memahami tentang Rocky Gerung. Jadi fenomena-fenomena ini antara misalnya satu sisi perkembangan komunikasi, perkembangan teknologi, perkembangan hukum ini nggak sinkron.
Yang celakanya dunia pendidikan juga semakin jauh terbelakang. Jadi perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi ini berjalan sendiri, pendidikan berjalan sendiri dengan polanya yang bisa jadi itu 10 tahun yang lalu. Perkembangan hukum juga dengan logikanya sendiri. Sehingga ketika Rocky Gerung misalnya bermain dalam dunia komunikasi dengan dunia massa hari ini, itu dibaca, diukur dengan kacamata hukum yang dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Di sisi lain masyarakat juga tidak sepenuhnya bermetamorfosa dalam konteks kekinian, masih menggunakan cara-cara orang tua saya dulu dan sebagainya. Ini kemudian menjudge itu. Jadi harusnya kalau yang ditangkap kan sebenarnya ini fokusnya adalah ke Rocky Gerung, bukan kepada gagasan Rocky Gerung. Jadi saya melihatnya apa yang dipersoalkan dalam konteks bajingan tolol ini bukan kepada bagaimana sih bisa muncul seperti itu, bukan, tetapi siapa yang ngomong gitu. Jadi ini terbukti ketika siapa yang kemudian bereaksi keras. Kalau seandainya itu salah dan sebagainya, setidaknya masing-masing komponen ini bisa adil, fair menjudge gagasan itu. Tapi kan tidak. Nah ini artinya apa? Artinya sebenarnya yang fokus itu bukan dari sisi gagasannya, dari sisi kenapa muncul itu. Orang nggak pernah bertanya tentang kenapa sampai muncul istilah itu. Tetapi muncul melihat hanya terbatas kepada itu. Nah ini nih yang kemudian yang menjadikan bahwa pergeseran kita menemukan satu konklusi kebenaran komunikasi hari ini sangat lambat, dan bahkan sampai hari ini di dalam pencarian kebenaran secara sains komunikasi ini kita sangat-sangat belum punya formula, sehingga split kita. Satu sisi keilmuan masih menggunakan pola lama, sisi lain perkembangan masyarakat ini sudah melaju jauh. Ada intelijen artifisial pun tidak bisa menyatu dalam derap bagaimana mengakomodirnya, sehingga yang terjadi apa? Split kita. Jadi dan ini masing-masing digunakan untuk kepentingan sesaat. Nah, sama seperti dengan Rocky Gerung. Jadi jangan-jangan hukum kita yang ketinggalan, yang tidak pernah kita persoalkan, atau hukum kita yang memang tidak punya paradigma komunikasi atau komunikasinya. Jadi ini masalah dugaan itu. Itulah maksud saya, bisa jadi istilah kemarin bajingan misalnya itu menjadi istilah etis yang tidak layak pada masa-masa dulu. Tapi dalam kondisi-kondisi komunikasi di media sosial hari ini, kita melihat banyak sekali diksi-diksi yang begitu kompleks ya. Itu ini kayak jin body lah. Jadi apa yang dikatakan jin body lah. Ini simulakra dari satu bentuk masyarakat yang jadi kayak Rocky itu misalnya. Dia melakukan simulakra, dan simulakra itu kan nggak bisa panjang. Dia kemudian merangkum dalam satu bentuk diksi. Nah itu dilihat kalau tidak semua fakta itu fakta dan realita di jin berdila itu realita dan fakta. Jadi hari ini itu apa yang diberitakan bukan lagi sebuah fakta, tetapi yang diberitakan adalah tentang fakta. Jadi orang misalnya mengutip tentang media-media hari ini misalnya, ini kebenaran komunikasi juga. Hari ini media-media itu sudah mulai bergeser. Dia tidak lagi misalnya ada orang tembak-tembakan gitu ya. Dia tidak merekam dari orang tembak-tembakannya, tetapi berdasarkan akun. Nah, akun ini, akun itu gitu. Kemudian diambillah menjadi sebuah reference. Pada masa dulu itu tabu, nggak bisa. Tapi hari ini pola komunikasi itu menjadi kelaziman hari ini. Jadi orang adalah ini yang dikatakan inilah dunia simulakra hari ini. Nah dunia simulakra hari ini dijudge, masih dipandang
sebagai sebuah dunia yang 10 tahun 20 tahun yang lalu. Nah, Oke. ini Oke, sampai situ teman-teman lihat ada keyword, ada statement yang sangat menarik tadi. Ada bagaimana nanti akan dipaparkan lebih lanjut tentang simulacra. Tapi ada beberapa poin yang bisa saya ambil. Bahwa hari ini diksi yang diambil itu sangat progresif, sangat dynamic. Tadi cerita terkait dengan bajingan pada konteks yang tepat itu sangat tabu. Tapi mungkin hari ini yang disampaikan bajingan punya pemaknaan yang lain, punya dynamic meaning yang bisa menjadikan sesuatu, konsep itu atau diksi itu menjadikan sesuatu yang memang meaningful. Itu yang poin itu ya. Jadi nanti akan dari part selanjutnya, part keempat, simulacra, dan pas hari ini dan for the next. Simulacra, sebuah kebenaran yang dinamik. Thank you. Segitiga berdamai.